Puji Tuhan, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk kita bisa sehat dan bisa berkumpul bersama dengan jemaat di tempat ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik? Luar biasa. Hari ini adalah hari yang istimewa, di mana nanti juga akan ada prosesi penyerahan anak. Dan juga luar biasanya berapa hari lagi kita juga akan merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Tahun lalu ibadah masih online ya, Paskah online yang pertama. Tetapi luar biasa Tuhan memberikan kesempatan kita hari ini bahkan untuk kita bisa saling bertatap muka dan bisa melihat Bapak Ibu berkumpul di tempat ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi. Kami bersyukur Tuhan. Menyiapkan hati kami memberikan yang terbaik melalui pujian dan sembah kami pagi hari ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan dengan iman. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau
berkati pujian ini Tuhan. Kami meletakkan hidup kami di mezbah-Mu Tuhan. Dan kami nyatakan Kaulah segalanya dalam hidup kami. Mengasihi-Mu dan memuliakan-Mu Tuhan. Itulah bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidupku Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam hidupku. Mengasihi-Mu. Kami bersyukur buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami dalam suasana yang sukacita. Dan kami boleh dalam keadaan sehat. Kami bersyukur dan kami berterima kasih atas segala kebaikan. Kiranya Tuhan yang maha baik memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai Tuhan. Berkati setiap para pelayan-Mu. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Luar biasa, beri sorak-sorai buat Allah kita. Baik, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan dengan ibadah penyerahan anak. Jemaat yang dikasih Tuhan, renungan penyerahan anak kali ini bersumber dari 1 Samuel 1 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28. Untuk itu saya akan bacakan 1 Samuel 1 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, 1 Samuel 1 ayat 27 hingga 28 mengisahkan tentang penyerahan anak. Pada waktu itu Elkana dan Hana menyerahkan anak mereka yang bernama Samuel kepada Tuhan. Elkana dan Hana telah berdoa untuk mendapatkan anak, dan Tuhan telah memberikan kepada mereka apa yang telah mereka minta kepada Tuhan. Sebagai ungkapan terima kasih dan syukur kepada Tuhan, Elkana dan Hana menyerahkan anak mereka yang bernama Samuel. Elkana dan Hana menyadari bahwa anak mereka yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan
sebenarnya milik Tuhan. Sebagai ungkapan terima kasih dan syukur juga kepada Tuhan, hari ini Joshua Agustinus Hermawan dan Meliani menyerahkan anak mereka yang bernama Gwen Jocelyn Hermawan serta Kristianto dan Oktaviuni menyerahkan anak mereka yang bernama Kiana Kelina. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyerahkan anak kepada Tuhan bukan berarti tanggung jawab orang tua sudah berakhir sekarang, lepas tanggung jawab, lalu diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan gereja. Menyerahkan anak kepada Tuhan berarti orang tua wajib bertanggung jawab untuk merawat, melindungi, dan mendidik bagi kemuliaannya. Mendidik anak yang dianugerahkan dan dipercayakan Tuhan dalam pengenalan yang benar akan Allah dan takut akan Allah. Mendidik anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mendidik anak agar bersama keluarga melayani Tuhan. Amin. Untuk itu, kepada Joshua Agustinus Hermawan dan Meliani beserta Gwen Jocelyn Hermawan, lalu Kristianto dan Oktaviuni beserta Kiana Kelina, saya persilahkan untuk maju ke depan. Nanti saya minta tim penggembalaan, Pak Yusuf, Ibu Rina dan Saudari Devi untuk menumpangkan tangan. Pada hari ini, Minggu tanggal 28 Maret 2021, di hadapan Jemaat Gesja Ebenezer, para hamba Tuhan, dan di hadapan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, kedua anak ini akan diserahkan kepada Tuhan untuk dibimbing dan dipimpin langkah hidupnya mulai dari saat ini. Kita menaikkan pujian bersama keluargaku melayani Tuhan. Pujian ini sekaligus janji dari kedua orang tua yang menyerahkan anaknya. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi bersama keluarga melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Inilah kedua anak milik-Mu Tuhan yang dipercayakan pada para orang tua mereka. Karena ini adalah milik-Mu yang Engkau titipkan kepada mereka, hari ini hamba serahkan kembali kepada-Mu Tuhan, untuk Engkau pimpin, Engkau sertai,
Engkau lindungi, Engkau menaungi, Engkau menuntun langkah kehidupan Gwen dan Kiana mulai saat ini. Biarlah dalam pemeliharaan kedua orang tua mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan sehat. Mereka bersatu dalam keluarga, melayani-Mu Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohonkan berkat buat keluarga Yosua dan Kristianto, Gwen dan Kiana. Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Demikian penyerahan anak yang kita lakukan pada hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih Pak. Shalom saudara, sekali lagi beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Masih tetap semangat Bapak Ibu? Kami undang sekali lagi untuk bangkit berdiri, luar biasa. Mari kita masuk hadirat puji-pujian. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah. Haleluya. Tuhan hadir dalam pujian umat. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan puji-pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia saat hati bersyukur. Amin. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Haleluya. Dan tangan-Mu terang, Tuhan hadir dalam pujian umat saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian.
di dalam hujan umatnya. Tuhan ada di dalam hujan umatnya. Haleluya, beri sorak-sorai pada langit. Bapak Ibu, sepertinya masih belum semangat nih. Ketika saya Yesus, amin 3 kali. Siap Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Belum terdengar. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Tadi pujian mengatakan bahwa dengan hati yang bersuka, pujian kuasa Tuhan nyata dalam puji-pujian yang kita naikkan pada Tuhan. Amin. Sebuah pujian yang lama tapi membuat kita untuk menari buat Tuhan. Siap Bapak Ibu? Hati yang gembira adalah obat. Mari kita gerakkan kanan kiri. Saudara. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya kita lupakan yang di belakang kita. Kita menari buat Tuhan. Haleluya. Tuhan hati yang gembira, hati yang adalah yang manjur, yang manjur. Haleluya, hati yang senang, tapi semangatnya pada keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Setia, setialah, setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Berdoa, berdoalah. Haleluya. Seperti Tuhan Yesus, berdoa sampai akhir. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Berdoa, berdoalah, berdoa sampai. Musik memuji Tuhan, seperti pujian tadi saudara. Setia sampai akhir, seperti Tuhan Yesus. Haleluya, setia, setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pujian tadi ada di Kidung Pujian ya, lagu lama sekali. Tapi mengingatkan kita, apapun keadaannya, setia sampai mati. Dengan iman dan berharap pada Allah kita, Yesus Kristus. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan hati hamba. Terima kasih Tuhan Yesus.
kita imani setiap lirik dari pujian ini. Sebab kebaikan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan-Ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau temui, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ya Tuhan, berarti bagiku yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik kami serahkan pada hamba-Nya. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu di tempat ini membawa hidup kami ke dalam tangan Engkau. Kami mau mempersembahkan hidup kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami menyadari Tuhan kami adalah anak-Mu yang berdosa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Baik yang kami lakukan melalui pikiran kami, perkataan, bahkan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, Engkau layakkan kami Tuhan. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan, berkenan di hadapan Engkau. Dan pada saat ini juga hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau beri hikmat kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau buka hati kami, Engkau buka pikiran kami. Biarlah ketika firman Tuhan ditaburkan, kami dapat menerimanya di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami siap bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Oke. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Maret. Pembahasannya tentang masih sama tentang buah roh ialah kelemah lembutan. Saya mau coba nih jemaat. Shalom. Mungkin kan siapa tahu ada jemaat yang memiliki pengertian kalau lemah lembut itu harus dengan suaranya yang lembut. Tidak seperti itu ya jemaat. Maupun suara kita keras tetapi hati kita yang dilihat oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua kembali membuka Alkitab kita di dalam Galatia. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang pada saat ini bersama-sama membaca firman Tuhan. Dan kita memberi hati untuk bersama-sama merenungkan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya saya dapat jadwal di minggu terakhir di bulan Maret, sudah 2 kali berturut-turut, bulan Februari dan Maret. Saya bergumul begitu. Karena dari minggu pertama sampai minggu ketiga yang menyampaikan firman Tuhan sudah mantap-mantap semua. Sudah digali semua sampai ke dalam-dalamnya, istilahnya seperti itu. Jadi saya bukan hanya bergumul 1 minggu tetapi 1 bulan saya bergumul. Apa yang hendak saya sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Karena ketika saya membuka Alkitab, ketika saya membaca, ternyata sudah dibawakan seperti itu. Tetapi saya percaya, walaupun saya terbatas di dalam berkata-kata, tetapi kita memiliki Allah yang tidak terbatas. Amin. Oke. Saya ingin mengulangkan kembali kelemah lembutan. Buah roh ialah kelemah lembutan. Di dalam perjanjian lama ada 3 yang saya bahas. Di dalam perjanjian lama kata Ibrani yang pertama itu anau, itu lemah lembut diartikan atau diterjemahkan dengan rendah hati. Lemah lembut diterjemahkan dengan rendah hati. Kita boleh lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-11. Boleh ditampil, oh ya. Mazmur 37 ayatnya yang ke-11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ayat ini dikutip di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima, yang mengatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Itu yang pertama di dalam perjanjian lama. Anau, lemah lembut diartikan dengan rendah hati. Rendah hati. Yang kedua, istilah lemah lembut dalam bahasa Ibrani-nya yaitu rak yang dipakai untuk ungkapan meredakan kegeraman. Itu dapat dilihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ini berbeda ya jemaat. Tadi saya katakan orang yang ngomongnya lembut belum tentu dia lemah lembut, begitu. Orang yang ngomongnya keras dalam tanda petik intonasinya yang besar seperti saya, belum tentu juga dia itu orangnya tidak lemah lembut. Nah, di sini dikatakan di dalam Amsal 15 ayatnya yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Perkataan yang pedas bukan seperti cabai ya, kalau kita makan pedas terus nanti efeknya ketika kita
buang air dan sebagainya, bukan seperti itu. Tetapi perkataan yang keluar dari mulut kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu sudah termasuk perkataan yang pedas. Nah, yang ketiga, di dalam perjanjian lama, lemah lembut diterjemahkan dalam bahasa Ibrani keset, yang artinya kasih setia. Itu dapat dilihat di dalam Amsal 31 ayatnya yang ke-26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Itu di dalam perjanjian lama. Yang pertama itu rendah hati, yang kedua itu ungkapan untuk meredakan kegeraman, yang ketiga kasih setia. Musa adalah seorang yang lemah lembut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sepanjang 1 bulan ini pasti banyak hal-hal yang kita lalui, banyak hal-hal proses yang kita hadapi, lika-liku kehidupan pasti ada. Nah, bagaimana respon kita sebagai pendengar firman Tuhan ketika firman Tuhan diberitakan, ditaburkan, bagaimana ketika kita menjalani setiap kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin di pekerjaan kita, mungkin di studi kita, di keluarga kita. Di dalam perjanjian lama mengatakan bahwa lemah lembut itu adalah rendah hati. Nah, bagaimana sikap kita dalam kehidupan kita hari lepas hari? Bagaimana caranya kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Kita boleh jawab di dalam hati kita masing-masing. Kita mau melihat di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, lemah lembut itu ada dua, yaitu kata benda dan kata sifat. Seperti yang sudah disampaikan oleh para pelayan Tuhan, firman Tuhan dari minggu-minggu yang lalu. Dia mengatakan bahwa kata bendanya adalah protes dan kata sifatnya adalah pros. Itu menunjukkan kepada sikap batin, hal itu termasuk watak kekristenan yang hanya dihasilkan oleh buah roh. Nah, kita pada minggu hari ini berbicara tentang buah roh ialah kelemah lembutan. Buah ialah kelemah lembutan. Nah, bagaimana caranya kita dapat menghasilkan buah itu? Seseorang petani yang menanam buah apel. Nah, bagaimana caranya supaya dia mendapatkan hasil yang buah apel yang manis? Pasti ada prosesnya. Ketika dia menanam biji, ketika dia menggali tanah lalu menanam biji itu, apakah dia langsung tumbuh lalu menghasilkan buah? Tidak seperti itu. Otomatis ada prosesnya. Dia harus menanam, mungkin dia menyiram, lalu dia memberi pupuk 1 hari, 2 hari, sampai berbulan-bulan bahkan sampai bertahun sehingga dia menghasilkan buah. Buah yang baik otomatis dari bibit yang baik. Nah, bagaimana dengan kita pada saat ini? Buah roh ialah kelemah lembutan. Bagaimana caranya kita menghasilkan buah kelemah lembutan? Tadi di dalam perjanjian lama mengatakan rendah hati, meredakan kegeraman, kasih setia. Firman Tuhan mengatakan bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, di dalam kita menjalani setiap hari 1 bulan yang telah berlalu dan ini bulan terakhir di bulan Maret, pasti ada persoalan, pasti ada pergumulan yang kita hadapi. Di dalam pekerjaan kita misalnya, contohnya bosnya membuat hati kita jengkel. Bosnya datang terlambat. Bosnya bisa datang terlambat tetapi kita dituntut untuk datang tepat waktu. Mungkin ada kejengkelan di dalam hati kita. Tetapi setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang supaya kita harus lemah lembut, supaya kita harus saling mengasihi, harus bersabar. Ini tugas kita untuk menghasilkan buah. Kita bersama-sama belajar mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Gampang? Enggak gampang. Sulit? Iya, sulit. Tetapi bagaimana caranya? Firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita. Ketika kita ingin menghasilkan buah, otomatis
ada proses yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Proses yang seperti apa? Mungkin ada yang biasa-biasa saja, ada yang sedang-sedang, dan bahkan ada yang sulit sampai terjatuh. Tetapi yang ingin saya katakan, proses itu harus kita hadapi, harus kita lalui. Gak ada yang hadir di tempat ini yang tidak pernah ada masalah. Pasti semua orang pernah ada masalah. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan pada pagi hari ini, apa yang sedang Bapak Ibu gumulkan pada pagi hari ini. Tetapi yang ingin saya tekankan, mari kita bersama-sama belajar untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang di Korintus yang tidak setia. Paulus mengatakan bahwa di dalam 2 Korintus 10 ayatnya yang pertama, aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan hasil, mendapatkan buah? Yesus adalah teladan dalam kelemah lembutan. Itu dapat terlihat di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-29, boleh ditampilkan di slide. Matius pasalnya yang 11 ayatnya yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus adalah teladan. Kita tahu, saya yakin dan percaya pasti jemaat tahu bahwa Yesus adalah teladan. Tetapi pertanyaannya, adakah kita datang kepada Tuhan? Adakah kita berjalan kepada Tuhan? Adakah kita memandang kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, situasi dan kondisi pada saat ini yang kita hadapi, gejolak-gejolak, banyak musibah, bahkan COVID pada saat ini belum berhenti, masih banyak. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana caranya kita dapat menghasilkan buah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini? Caranya, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari datang menghampiri hadirat-Nya. Mari datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Karena kita gak mampu ketika kita menggunakan kemampuan kita. Kita gak mampu ketika kita menggunakan apa yang kita punya. Itu dalam sekejap mata bisa saja lenyap. Tetapi kita bisa meminta pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi pertanyaannya, maukah kita datang kepada Tuhan? Bagaimana sikap hati kita? Kita sering menyanyikan bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaimana hati kita pada saat ini? Ketika firman Tuhan ditaburkan kepada kita, masih mending kalau masuk telinga kanan, keluarnya telinga kiri. Berarti masih ada tengah-tengah, siapa tahu ada nyangkut sedikit. Tetapi bagaimana ketika dia mantul? Nah, sikap hati kita seperti apa untuk menerima kebenaran firman Tuhan? Mari kita buka hati kita. Kita mau memberi ruang yang sangat besar untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk hidup berjalan dengan Tuhan. Untuk terus mengandalkan Tuhan. Tadi saya katakan, kalau kita menggunakan kemampuan kita, kita tidak bisa. Karena kemampuan kita terbatas, kita adalah manusia yang berdosa, kita manusia yang lemah. Kita tidak dapat menyelami pemikiran Allah. Tetapi kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-22 mengatakan seperti ini.
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Mari pada saat ini kita bersama-sama belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari, di dalam kita menjalani baik itu studi kita, baik itu pekerjaan kita, baik hubungan kita, relasi kita, baik dengan keluarga, dengan orang di sekitar kita. Kita mau tanamkan, kita anak Tuhan, kita harus hidup menurut keinginan Roh Kudus. Dan bagaimana caranya? Kita harus mendekatkan diri kita kepada sumber itu, yaitu Yesus Kristus. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menyelidiki hati kita. Mari kita bersama-sama menyelidiki hati kita. Bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita? Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang lemah lembut. Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita mau belajar, mau meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Dan kita juga mau bersandar penuh kepada Tuhan. Karena ketika kita mengundangkan kemampuan kita bukan siapa-siapa. Kita terbatas. Tetapi kita dapat mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan kita tidak terbatas. Kita mau angkat pujian, selidiki aku. Yesus. Kita mau katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita mengatakan selidiki aku. Selidiki aku, Lihat hati kami Tuhan, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita mau mengangkat pujian ini sekali lagi, kita mau katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu
beri waktu untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Mari sama-sama kita selidiki hati kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita gumulkan. Mari kita menghampiri hadirat Tuhan pada saat ini. Mari kita mau belajar ambil komitmen di hadapan Tuhan. Biarlah kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Kita tetap setia kepada Tuhan. Dan kita juga mau belajar melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya Yesus. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Yesus. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami membawa hidup kami. Kami membawa pergumulan kami. Kami tidak mampu ketika kami mengundangkan kekuatan kami Tuhan. Mengandalkan pikiran kami yang sangat terbatas. Tetapi kami pada pagi hari ini percaya ketika kami mengandalkan Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang sanggup mengubah kehidupan kami. Ya Yesus, ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap tetesan air mata yang boleh mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur karena sampai saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, nafas kehidupan. Kami yakin Tuhan, kami percaya. Pada saat ini kami membawa hidup kami di hadapan Engkau. Engkau Allah yang mengetahui setiap isi hati dari jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Jika pada saat ini ada yang dalam kelemahan tubuh, kami memohon Tuhan Engkau jamah setiap jemaat-Mu. Engkau angkat segala penyakitnya ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu Engkau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya. Jika pada saat ini kami datang membawa pergumulan kami, pergumulan keuangan, pergumulan keluarga kami, pergumulan pekerjaan kami, studi kami Tuhan, kami mau taruh di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membukakan jalan, Engkau akan menolong kehidupan kami, dan Engkau akan mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang sanggup mengubah kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau diperbaharui, kami mau diubah. Kami mau dijamah oleh Engkau Tuhan. Jamah kami Tuhan, layakan kami. Kami adalah anak-Mu yang berdosa Bapa. Kami menyadari kami anak-Mu yang berdosa. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbanan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib demi menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar percaya Tuhan. Kami mau belajar menaruh setiap kehidupan kami di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami.
Dan biarlah setiap jemaat-Mu pada saat ini Tuhan, damai sejahtera Tuhan curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Inilah permohonan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada dua hal yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, 2 April, Jumat ini akan ada kebaktian Jumat Agung atau kebaktian dalam rangka merayakan dan memaknai kematian Tuhan Yesus pukul 9. Dalam ibadah tersebut akan diselenggarakan perjamuan kudus. Oleh itu mari kita menyiapkan hati kita agar kita layak dan berkenan mengikuti perjamuan kudus pada ibadah yang akan diselenggarakan Jumat ini 2 April pukul 9. Oleh sebab itu buat sidang jemaat yang hendak mengikuti perjamuan kudus, hadir pada Jumat ini bukan pada hari Minggu. Yang kedua, mulai 4 April sebagaimana dalam minggu-minggu yang lalu saya telah sampaikan, gereja ini akan menyelenggarakan ibadah pagi dan sore. Pagi pukul 9, sore pukul 16. Sekali lagi saya tegaskan, ibadah pagi dan sore memiliki kualitas pelayanan yang sama karena menggunakan gedung yang sama, bukan seperti yang lalu, dan diiringi dengan full band. Jadi para pemain musik komplit, WL dan singer, termasuk pengkhotbahnya. Sekiranya pagi adalah pengkhotbah tamu, maka sore juga pendeta tamu. Dan itu akan terbukti pada tanggal 11, gereja ini telah mengundang Bapak Pendeta Yohanes Wito untuk ibadah, untuk melayani firman Tuhan pada pagi dan sore hari. Jadi silakan daftar untuk mengikuti ibadah pagi atau sore kepada Saudari Devi. Nanti Saudari Devi yang akan menempatkan Bapak Ibu dengan bijaksana di pagi atau sore melalui proses dialog atau komunikasi. Tidak segan saya mengatakan, nanti kalau pada saatnya telah kuotanya penuh, nanti Saudari Devi akan meminta kepada sidang jemaat untuk mengikuti ibadah yang sore demi kebaikan kita semua. Nah, di ibadah 4 April itu ibadah Paskah. Gereja ini juga akan menyelenggarakan baptisan air. Kita doakan untuk pelaksanaan baptisan air tersebut. Kurang lebih ada 6 atau 7 sidang jemaat yang akan dibaptis. Tema Jumat Agung adalah harus Yesus, bukan yang lain. Jadi tema itu sudah saya pertimbangkan yang kita akan selenggarakan pada Jumat Agung ini. Temanya harus Yesus, bukan yang lain. Untuk itu saya mengajak sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jika Tuhan tak besertaku, ku tak mau melangkah. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih
berjalan, kami hendak melangkah selalu bersama-Mu Tuhan. Jika Engkau tak bersama dengan kami tidak mau melangkah. Kami tidak berani melangkah karena kami bisa salah melangkah. Sebab itu Tuhan, Engkau terus menuntun, menolong perjalanan kehidupan kami agar kami selalu berjalan bersama-Mu. Mampukan hati kami memiliki keterpautan yang begitu tinggi kepadamu Tuhan. Memiliki kerelaan, kepasrahan, keberserahan untuk selalu dipimpin oleh-Mu Tuhan. Itu juga yang kami mintakan kepada bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami melangkah bersama-Mu Tuhan, khususnya saat menghadapi pandemi COVID-19, agar karena kebersamaan dengan-Mu, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami dari yang tertinggi hingga terendah dapat memitigasi, dapat mengurangi, dapat menahan laju penularan COVID-19, dapat mengatasi dengan baik, sehingga perlahan-lahan bangsa dan negara kami bangkit kembali. Tuhan, Engkau memakai para pemimpin kami dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, agar mereka memiliki kesehatian, kerjasama, memiliki semangat bahu-membahu, tolong-menolong, sehingga setiap persoalan yang berat dapat dipikul bersama-sama. Kami menyerahkan pelaksanaan vaksinasi ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong pendistribusiannya, Engkau yang menolong pelaksanaannya, Engkau mencukupkan tenaga vaksinatornya, dan Engkau memberi keefektifan dalam setiap vaksin yang digunakan. Engkau menolong bangsa dan rakyat kami untuk merespon secara positif pelaksanaan vaksin tersebut. Engkau juga menolong bangsa dan negara kami untuk tetap disiplin meskipun telah ikut vaksin, tetap menerapkan protokol kesehatan. Tuhan, hamba menyerahkan setiap dampak negatif yang telah terjadi pada bangsa dan negara kami akibat COVID-19. Pinta hamba-Mu, kiranya Engkau mengubah hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami, khususnya jemaat di tempat ini. Memohonkan buat anak-anak-Mu di tempat ini, keluarga mereka berada dalam situasi harmonis satu sama lain, memiliki kerukunan. Engkau memberkati kehidupan usaha mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati setiap pergumulan, setiap aspirasi yang ada dalam tiap keluarga, sehingga pada saat-Mu Tuhan, pada waktu-Mu Tuhan, semua pergumulan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Setiap harapan tersebut terwujud karena Engkau yang menolong, Engkau yang menganugerahkan pertolongan. Buat anak-anak-Mu yang sedang merindukan pekerjaan, hamba juga berdoa Engkau menolong sehingga anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan. Buat anak-anak-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan. Buat anak-anak-Mu yang memiliki beban berat, Engkau angkat. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hibur. Hamba berdoa untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah Jumat dan Minggu ini, hamba juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, termasuk pelaksanaan baptisan air. Kiranya Engkau memberikan komitmen, Engkau memberikan hati yang baru buat anak-anak-Mu yang akan mengikuti baptisan air. Hamba mempercayakan mereka
agar memiliki ketetapan hati untuk mengikut-Mu Tuhan dengan setia dan sungguh-sungguh. Sekarang sidang jemaat, arahkanlah mata dan hatimu untuk kembali ke rumah kita masing-masing dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai sidang jemaat dari hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak, hormat bagi Roh penghidup, ketiganya yang esa. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memberikan persembahan melalui kotak persembahan yang ada di depan. Untuk proses kepulangan bisa menjaga jarak satu sama lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.